Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Damayanti dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Yang pertama ada pengertian penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan tetapi memilih tinggal di daerah lain. Yang kedua, ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Lalu, pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Yang ketiga ada faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, faktor demografi diantaranya struktur umum, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Terus yang kedua, sedangkan faktor non demografi, yang pertama keadaan ekonomi penduduk, kedua tingkat pendidikan, tiga perbaikan status perempuan, keempat urbanisasi dan industrialisasi. Yang keempat, ada masalah kependudukan di Indonesia. Ada beberapa masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Keempat, kualitas penduduk rendah. Kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Keenam, kepadatan penduduk. Lalu yang kelima, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Ada 3 faktor yang menyebabkan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah. Faktornya yaitu yang pertama faktor fisiografis, yang kedua faktor biologis, yang ketiga serta faktor kebudayaan dan teknologi. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.